very soon. And then all the other prisoners of Acehnese, prisoners in Java or in Aceh will be released. Saudara Mutua, diplomasi Tengku Hasan Ditiro. Gerakan Aceh Merdeka atau GAP yang dipimpin Tengku Hasan Ditiro tidak pernah berhenti mengempanyekan Aceh di tingkat internasional. Berbagai langkah diplomasi dilakukan sebagai pucuk pimpinan tertinggi di GAP. Tengku Hasan Ditiro cukup besar peranannya memperkenalkan Aceh di tingkat internasional dan melobi tokoh-tokoh dunia agar memperhatikan Aceh yang sedang dikuasai oleh Indonesia. Di antara keberhasilan Tengku Hasan Ditiro, misalnya mampu melobi pemerintahan Muammar Gaddafi, Presiden Libya, agar melatih pemuda-pemuda Aceh dengan ilmu kemiliteran. Tidak sedikit orang Aceh mengikuti pelatihan militer di kamp Tajura, Libya. Tidak kurang 800 orang dari 4 angkatan. Angkatan perdana diberangkatkan tahun 1986 dan terakhir tahun 1989. Muzakir Manaf, mantan wakil gubernur Aceh, Ayub Abbas, Bupati Pidijaya, Samsul Bahri, mantan ketua DPRK Pidijaya, Kamarudin Abu Razak, wakil ketua umum Partai Aceh yaitu PA, dan sejumlah pemuda militer lainnya merupakan sebagian kecil yang ada disebutkan. Saudara Mutua, selain mengirim pemuda-pemuda Aceh melakukan pelatihan militer, pada tahun 1990, Tengku Hasan Ditiro menyerahkan laporan kepada Komite Khusus Dekolonisasi PBB agar memperhatikan Aceh, namun gagal. Pada tanggal 18 Juni 1990, Tengku Hasan Ditiro menyampaikan pidato di persidangan PBB berkaitan integrasi Aceh dalam NKRI yang dinilai ilegal yang terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Setahun kemudian, tepatnya 23 Agustus tahun 1991, Tengku Hasan Ditiro menyampaikan permasalahan Aceh di Majelis Ekonomi dan Sosial PBB. Lalu pada tanggal 29 Januari 1992 mengirim kembali laporan ke Subkomisi PBB untuk pencegahan diskriminasi dan perlindungan minoritas. Dalam laporan tersebut, Tengku Hasan Ditiro meminta PBB agar intervensi dalam kasus Aceh, yakni meminta dunia internasional menekan Indonesia agar mau memberikan kesempatan kepada Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri, recto self determination, sebagai sebuah bangsa yang merdeka melalui referendum antara dua opsi, merdeka atau tetap bergabung dalam NKRI. Tengku Hasan Ditiro juga mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Bill Clinton pada tanggal 9 Maret tahun 1998 yang isinya meminta intervensi Amerika Serikat dalam kasus Aceh. Diplomasi Tengku Hasan Ditiro tidak berhenti dengan satu atau dua cara. Berbagai langkah dilakukan untuk memperkenalkan Aceh di tingkat internasional. Pada tanggal 20 Januari tahun 1995 misalnya, dalam sidang umum UNPO di Haku, Belanda, Tengku Hasan Ditiro juga menyampaikan agar Belanda bertanggung jawab dalam kasus Aceh, dan Tengku Hasan Ditiro sebagai penerus Kesultanan Aceh siap melakukan perjanjian dengan pihak Belanda. Seorang aktivis HAM Indonesia, Lim Soy Leong, seperti dikutip Murizal Hamdah, mengatakan dia aktif melakukan lobi ke berbagai NGO dan sebagainya, serta selalu membawa asisten. Selain memperkenalkan kasus Aceh di luar negeri, Tengku Hasan Ditiro ikut mendanai puluhan aktivis HAM asal Indonesia yang mengikuti seminar HAM di Manila. Perjuangan diplomasi intens Tengku Hasan Ditiro mendapatkan perhatian serius beberapa negara besar. Bahkan negara yang memiliki hak veto di PBB pun ikut mendukung. Pada bulan Agustus tahun 1993, PBB mengeluarkan resolusi nomor ICNA CUB 2 1993 L21-17 dari 13 hak suara yang ditentukan HAM PBB yang berdiri dari 25 negara
GAM mendapatkan dukungan 7 negara, yakni Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Austria, Yunani, Aljazair, dan Ukraina. Resolusi kedua keluar pada bulan Agustus tahun 1994 bernomor CN4 CUB 2 1994 L25-18. Dari 13 suara yang ditentukan PBB, GAM mendapatkan 8 suara. Saudara mutua, kiprah Tengku Hasan ditiro dalam melobi di tingkat internasional bukan hanya berhasil membujuk Presiden Libya Muammar Gaddafi untuk melatih ratusan gerilyawan GAM di kamp Tajura, Libya. Tengku Hasan ditiro juga berhasil membawa masalah dekolonisasi Aceh oleh Indonesia ke PBB pada tanggal 11 Juni 1990 dengan mengirim telegram pertama bernomor 20546 LYUB Haki 177642 dan telegram kedua bernomor 20546 LY 17774642 UNUT pada tanggal 18 Juni tahun 1990 yang diterima Sekretaris Jenderal PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat itu adalah Jefil Perez de Cuellar asal Peru. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1991, atas pengiriman telegram itu, Hasan Tiro dipanggil oleh Komisi PBB untuk memberikan sambutan dalam sidang itu tentang penindasan, diskriminasi, dan perlindungan bagi hak-hak minoritas. Dalam sambutan itu, Hasan Tiro menguraikan kejahatan Indonesia terhadap Aceh sejak pemberlakuan operasi militer. Tidak sampai 1 tahun kemudian, pada tanggal 29 Januari tahun 1992, Commission of Human Rights atau lebih dikenal dengan singkatan HAM, PBB memanggil Hasan Tiro di Jenewa, Swiss untuk menjelaskan tentang kedudukan Aceh menurut hukum internasional berdasarkan sejarah Aceh akibat ultimatum perang Oorlog Vekselring oleh Belanda pada tanggal 26 Maret tahun 1873 yang hingga kini belum dicabut. Saudara mutua, dalam forum itu juga Hasan Tiro menyampaikan bahwa Belanda bersalah karena telah menyerahkan Aceh secara ilegal kepada Indonesia melalui konferensi meja bundar KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Hasan Tiro juga meminta PBB segera menggelar referendum di Aceh untuk menentukan hak nasib sendiri. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1993, Majelis ECOSOC atau Economic and Social PBB menggelar resolusi tentang Aceh untuk memutuskan penentuan nasib sendiri untuk Aceh, namun gagal dilaksanakan karena voting suara yang tidak mencukupi. Sebelum diadakan voting, perwakilan Indonesia di PBB sibuk menemui anggota-anggota PBB lain dari berbagai negara agar persoalan Aceh tidak dibesar-besarkan karena dianggap bagian dalam negara Indonesia. Lobi-lobi dari pihak Indonesia pun cukup gencar dilakukan agar berhasil. Pertemuan di Majelis ECOSOC pada tanggal 17 Agustus 1993 memihak Indonesia. Saudara mutua, perjuangan Tengku Hasan ditiro agar Aceh kelak lebih baik tidak pernah berhenti hingga ia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini hanya tinggal pusara yang hanya diziarahi masyarakat tiap hari. Tidak meninggalkan rumah mewah dan harta berlimpah. Tidak seperti pejuang-pejuang lainnya, masyarakat Aceh mengenang Tengku Hasan Muhammad ditiro sebagai pahlawan Aceh. Sekian dan terima kasih.